semuanya kita dari kelompok satu. Jadi dengan materi pembuka yaitu terkait kualitas strategis ya. Jadi kualitas strategis adalah suatu pendekatan di mana perusahaan itu uh, menggunakan kualitas sebagai salah satu KPI-nya mereka juga. Tidak hanya barang yang mereka barang yang mereka produksi itu laku atau enggak gitu, tapi juga terkait quality improvement-nya. Baik, selanjutnya merupakan pentingnya perspektif waktu pada perbaikan kualitas. Jadi dalam membahas perencanaan kualitas strategis ada satu variabel penting yang sering diremehkan, yaitu waktu. Lalu kenapa waktu itu penting dalam perbaikan kualitas? Karena perbaikan kualitas itu bukan proses instan. Jadi banyak perusahaan tuh berharap setelah menerapkan program kualitas seperti TKM atau Continuous Improvement, hasilnya langsung terlihat dalam hitungan bulan. Padahal realitanya itu tidak seperti itu. Penelitian dari US General Accounting Office menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan membutuhkan sekitar 3,5 tahun untuk mulai melihat hasil signifikan dari program perbaikan kualitas. Bahkan dalam industri otomotif terdapat jeda sekitar 2 tahun lebih antara peningkatan kualitas dan juga pengakuan pelanggan terhadap adanya peningkatan tersebut. Artinya apa? Jadi artinya itu ada time lag ataupun jeda waktu antara usaha yang dilakukan dan juga hasil yang dirasakan. Lalu juga ada dua aspek utama waktu dalam perbaikan kualitas. Yang pertama ada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil bisnis. Lalu yang kedua ada kecepatan perusahaan dalam melakukan perbaikan. Jadi banyak manajer itu terjebak pada kecepatan. Mereka itu ingin hasilnya cepat. Misalnya manajemen menetapkan target menurunkan cacat produk 50% dalam 1 tahun. Sekilas itu terdengar bagus, tapi jika target itu hanya berupa angka tanpa perbaikan sistem, maka bisa muncul 3 kemungkinan ya. Ada target dicapai secara sehat, data dimanipulasi, dan juga sistem yang dimanipulasi. Dimana konsep ini itu sejalan dengan pemikiran W. Edwards Deming yang menekankan bahwa menetapkan target tanpa memperbaiki sistem adalah kesalahan besar. Misalnya, jika perusahaan ingin mengurangi cacat di akhir proses inspeksi, mereka bisa saja memperketat inspeksi di tengah proses. Hasilnya, jumlah cacat di akhir tahun, tapi biaya naik. Secara angka terlihat bagus, tapi sistem sebenarnya tidak membaik. Dan ini merupakan contoh bagaimana fokus pada hasil jangka pendek bisa merusak tujuan jangka panjang. Lalu apa perbedaan perbaikan cepat dengan perbaikan berkelanjutan? Jadi menariknya di buku Foster ini dan juga ada menemukan bahwa pabrik yang memperbaiki kualitas secara terlalu cepat itu tidak selalu mengalami penurunan biaya sebesar pabrik yang memperbaiki secara lebih bertahap. Kenapa bisa gitu? Karena perbaikan kualitas itu membutuhkan beberapa hal agar dinilai sehat. Yakni ada beberapa halnya: pembelajaran organisasi, perubahan budaya, penguatan sistem, dan juga dukungan manajemen jangka panjang. Dan itu semua butuh waktu. Namanya siklus Plan Do Check Act (PDCA) menjadi penting karena memungkinkan proses belajar dan stabilisasi hasil. Dan dimana ini tuh bukan sekedar memperbaiki, tapi memastikan perbaikan tersebut bertahan. Nah, karena itulah perspektif itu sangat penting. Perspektif waktu itu sangat penting dalam perencanaan strategi kualitas. Strategi berarti berpikir jangka panjang. Jika perusahaan hanya berorientasi pada laporan kuartalan atau target tahunan, maka komitmen terhadap kualitas bisa terputus di tengah jalan. Jadi komitmen ini terhadap kualitas harus diukur dalam tahunan bahkan dekade, bukan dalam siklus anggaran singkat. Jadi manajemen harus menyediakan sumber daya, pelatihan atau belajar, dan juga infrastruktur sistem. Tanpa itu semua, perbaikan kualitas juga hanya menjadi slogan semata. Jadi kesimpulannya, pentingnya perspektif waktu dalam perbaikan kualitas itu terletak pada pemahaman bahwa pertama, kualitas itu adalah investasi jangka panjang. Kedua, ada jeda antara usaha dan hasilnya. Lalu perbaikan yang terlalu dipaksakan juga dalam jangka pendek bisa nantinya merusak sistem. Lalu yang keempat, keberhasilan kualitas membutuhkan kesabaran dan juga komitmen dan strategi yang berkelanjutan. Jadi perusahaan itu yang memahami waktu itu sebagai bagian dari strategi kualitas akan lebih siap membangun keunggulan kompetitif yang bertahan lama. Seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang leadership for quality. Jadi dia itu merupakan salah satu faktor penting dalam strategic quality planning. Jadi di kepemimpinan dalam manajemen kualitas itu berarti kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan dan mempengaruhi anggota organisasi agar bekerja bersama mencapai tujuan kualitas yang lebih baik. Jadi pemimpin sendiri memiliki peran dalam merencanakan,
berorganisasi, mengontrol, berkomunikasi, serta memberikan arahan kepada karyawan agar tujuan organisasinya ini dapat tercapai. Lalu selain itu, kepemimpinan juga melibatkan hubungan antara pemimpin dan pengikut, di mana pemimpin memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengambil keputusan. Jadi pengaruh tersebut sendiri itu dapat dapat berasal dari beberapa sumber kekuasaan yang seperti ada keahlian, terus penghargaan, kewenangan, jabatan maupun kepercayaan dari bawahan. Lalu agar kepemimpinan dalam kualitas ini berjalan efektif, pemimpin itu juga perlu memiliki beberapa keterampilan utama, kayak pengetahuan, kemampuan komunikasi, kemampuan perencanaan, dan visi yang jelas. Dengan kepemimpinan yang kuat dan komitmen jangka panjang, organisasi itu dapat menjalankan perbaikan kualitas secara berkelanjutan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Baik, selanjutnya adalah quality and ethics, di mana pada bagian ini tuh menekankan bahwa kualitas itu berkaitan langsung dengan etika bisnis. Seperti mengirim produk cacat secara sadar kepada pelanggan itu jelas tidak etis. Jadi, ketika perusahaan menjaga kualitas, menekan cacat dan memastikan produk andal, itu menunjukkan tanggung jawab moral terhadap pelanggan. Di sini ada contoh menarik dari perusahaan pembuat kapal yang menyatakan bahwa mereka itu akan tetap membangun kapal yang baik meskipun harus rugi, yang dimana artinya standar kualitas itu tidak dikorbankan demi keuntungan sesaat. Perusahaan yang fokus pada kualitas juga biasanya menghargai karyawan melalui pelatihan, program kesehatan, dan kompensasi yang layak. Selain itu, kepedulian terhadap lingkungan seperti program daur ulang juga bagian dari etika kualitas. Nah, penelitian di perusahaan jasa menunjukkan ada bahwa perilaku tidak etis itu berdampak pada turunnya kepuasan dan pelanggan itu bisa saja berpindah ke pesaing lain. Jadi, manajemen kualitas yang baik itu pada dasarnya adalah praktik bisnis yang berlandaskan integritas dan kejujuran. Baik, selanjutnya yaitu kualitas sebagai suatu strategi. Nah, dalam perencanaan strategi kualitas tidak lagi dipandang hanya sebagai aktivitas operasional atau fungsi departemen tertentu, tetapi sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan. Artinya, kualitas digunakan sebagai cara untuk menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Perusahaan yang menerapkan strategi kualitas biasanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, peningkatan keandalan produk dan layanan, serta perbaikan proses secara berkelanjutan. Dengan menjadikan kualitas sebagai strategi, organisasi tidak hanya mengejar efisiensi produk, tapi juga membangun reputasi, kepercayaan pelanggan, dan loyalitas pasar dalam jangka panjang. Pendekatan ini menuntut keterlibatan manajemen puncak dalam menetapkan visi kualitas, serta memastikan seluruh fungsi organisasi bekerja menuju area yang sama. Selanjutnya masuk pada quality strategy proses, di mana bagian ini itu membahas bagaimana strategi kualitas disusun secara sistematis. Yang dibedakan di sini itu adalah antara isi strategi dan proses strategi, di mana isi itu berbicara tentang tujuan dan konsep, sedangkan proses itu menjelajah langkah-langkah penyusunannya. Nah, strategi itu tidak bisa dibuat secara asal, perlu tahapan yang jelas agar selaras dengan kondisi perusahaan dan lingkungan bisnis. Di sini ada salah satu model yang digunakan, yang adalah Fourth Choice Model, yang dimana Fourth Choice Model ini merupakan model perencanaan strategis yang sederhana dan cocok untuk perusahaan yang baru mulai menyusun strategi secara formal. Di mana langkah pertama, manajemen puncak itu melakukan penilaian internal organisasi, yang mereka itu meninjau misi, tujuan keuangan dan non keuangan, terus ada kekuatan dan kelemahan, serta juga kebutuhan operasional ke depan. Lalu langkah kedua itu dilakukannya analisis lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, peluang dan ancaman pasar, juga serta
strategi pesaing. Nah, setelah itu manajemen itu menyusun beberapa alternatif strategi dan memilih prioritas utama. Disebut first choice itu karena manajemen harus menentukan pilihan secara tegas, bukan hanya membuat banyak rencana tanpa ada fokusnya. Lalu selanjutnya yaitu penjabaran kualitas atau Hoshinkanri. Nah, Hoshinkanri merupakan metode manajemen strategis yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan kualitas jangka panjang menjadi tindakan yang lebih konkret di setiap level organisasi. Konsep ini sering disebut sebagai policy deployment, yaitu proses menurunkan visi dan strategi perusahaan menjadi target yang jelas bagi departemen, tim, hingga individu. Melalui Hoshinkanri ini, perusahaan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional selaras dengan strategi utama organisasi. Proses ini biasanya melibatkan komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan, sehingga setiap level organisasi memahami perannya dalam mencapai tujuan strategis. Dengan pendekatan ini, perencanaan strategis tidak hanya berhenti pada dokumen manajemen, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari. Baik, selanjutnya masuk pada case, di mana case ini membahas tentang Midway USA. Di mana Midway USA ini adalah perusahaan retail yang menjual perlengkapan berburu dan menembak lewat katalog dan website. Jadi pendapatan mereka itu juga sudah sangat besar, sekitar 185 juta dolar, dan bahkan disebut sebagai pemimpin di industrinya. Nah, perusahaan ini tuh memiliki visi yang cukup tinggi, yaitu ingin menjadi perusahaan yang paling baik dikelola di Amerika. Lalu untuk mencapai itu, mereka itu mengadopsi nilai-nilai dari Baldrige dan benar-benar menjadikannya bagian dari budaya kerja. Lalu fokus utama mereka adalah pelanggan, yang dimana semua proses itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Mereka menyediakan banyak cara bagi pelanggan untuk memberi masukan, mulai dari complaint center, survei, sampai review produk, yang dimana dampaknya yakni meningkatnya retensi pelanggan mereka itu mencapai 98% dan kepuasan pelanggan sekitar 93%, yang dimana angka ini tuh menunjukkan bahwa pelanggan puas dan kembali membeli. Selain itu juga Midway USA ini juga sangat menekankan peran karyawan, yang mereka ingin karyawannya itu benar-benar punya passion di bidang berburu dan menembak, supaya saat melayani pelanggan mereka bisa memberi saran berdasarkan pengalaman pribadi mereka sendiri. Kalau dilihat lebih dalam, tantangan sebenarnya itu bukan pada kinerja yang buruk, melainkan pada bagaimana mempertahankan keunggulan tersebut secara berkelanjutan di tengah persaingan dan pertumbuhan bisnis. Semakin besar perusahaan, itu semakin kompleks prosesnya. Jadi mereka itu harus memastikan budaya kualitas itu tetap terjaga, sistem pengukuran kinerja terus dievaluasi, dan seluruh strategi itu tetap selaras dengan kebutuhan pelanggan agar keunggulan ini itu tidak hanya sementara. Baik, masuk ke pertanyaan pertama di case, bagaimana Midway USA melibatkan pelanggan dalam fokus kualitasnya. Jadi Midway USA di sini melibatkan pelanggan secara aktif dalam sistem kualitas mereka melalui beberapa cara yang terstruktur dan juga berkelanjutan. Yang pertama, pusat perusahaan itu menyediakan berbagai saluran umpan balik. Jadi pelanggan itu dapat menyampaikan keluhan melalui pusat pelayanan, mengisi survei kepuasan, memberikan ulasan produk, juga mengusulkan produk baru. Dan ini tuh menunjukkan bahwa pelanggan itu tidak hanya sebagai pembeli, tapi juga sebagai sumber informasi penting untuk yang namanya perbaikan kualitas. Lalu yang kedua, Midway USA ini menerapkan konsep customer driven excellence, yaitu menjadikan kebutuhan dan harapan pelanggan sebagai dasar strategi perusahaan. Semua proses perusahaan itu diselaraskan dengan kebutuhan pelanggan dan juga tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga, perusahaan itu mendorong interaksi langsung antara karyawan dan juga pelanggan. Jadi karyawan di sini didorong untuk memiliki minat dan juga pemahaman mendalam tentang produk, bahkan untuk terlibat dalam komunitas seperti National Rifle Association dan juga keterkaitan kegiatan terkaitnya. Lalu hal ini tuh juga membuat karyawan mampu memberikan insight lebih kepada pelanggan dan juga rekomendasi, sehingga meningkatkan kualitas dan juga layanannya. Lalu yang keempat, Midway USA secara rutin memantau nih tingkat kepuasan dan juga retensi pelanggan, dan hasilnya itu terlihat dari tingkat retensi pelanggan sebesar 98%-nya dan juga rating kepuasan 93%.
Dan dimana hal itu menunjukkan bahwa keterlibatan pelanggan tidak hanya formalitas tapi benar-benar diukur dan dijadikan dasar evaluasi. Jadi Midway USA melibatkan pelanggan dalam fokus kualitas melalui sistem umpan balik yang aktif dan juga penyelarasan proses dan juga pembagian dengan kebutuhan pelanggan. Jadi interaksi karyawan di sini berkualitas serta pengukuran kinerja berbasis kepuasan pelanggan. Jadi ini didasari suatu keyakinan bahwa kualitas ini sebenarnya penting juga dalam hal seperti misalkan retention untuk customer-nya atau mungkin seperti untuk customer acquisition juga melalui kualitas produknya. Nah ini perlu dipertahankan demi mencapai standar-standar tertentu yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Untuk pertanyaan case yang ketiga, Midway USA wants to be the best run company in America. Is this a useful vision statement? Are there benefits to this vision instead of being the best run company in the industry? Jawaban saya iya. Dari visi menjadi perusahaan yang paling baik dikelola di Amerika merupakan visi yang berguna. Jadi visi ini sendiri memberikan arah yang lebih luas bagi perusahaan untuk bisa meningkatkan kualitas manajemen, pelayanan pelanggan, serta kinerja operasionalnya sendiri. Dengan memiliki visi itu, Midway USA sendiri itu tidak hanya berfokus pada persaingan di industrinya saja, tetapi dia juga berusaha mencapai standar manajemen terbaik secara umum. Lain dari itu, ada beberapa manfaat dari visi ini dibandingkan hanya menjadi perusahaan terbaik di industrinya. Jadi yang pertama ada visi ini mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik manajemen yang lebih unggul dan inovatif. Yang kedua itu ada visi tersebut dapat memotivasikan karyawan untuk terus meningkatkan kinerja, kualitas layanan. Lalu yang ketiga sendiri ada perusahaan dapat membandingkan dirinya sendiri dengan organisasi terbaik dari berbagai industri sehingga peluang untuk berkembang itu menjadi lebih besar. Oke, yang terakhir yaitu how does Midway USA use its mission and strategic planning process to drive quality improvement in the organization. Jadi dalam kasus Midway USA, misi perusahaan memainkan peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas di seluruh organisasi. Midway USA juga memiliki misi yang sangat berfokus pada pelanggan, yaitu memberikan pengalaman belanja terbaik bagi pelanggannya. Misi ini kemudian diterjemahkan dalam proses perencanaan strategis yang sistematis, di mana tujuan kualitas dan kepuasan pelanggan dijadikan sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan bisnis. Melalui proses ini, perusahaan menetapkan target yang jelas terkait pelayanan, kendala sistem, dan efisiensi profesional. Selain itu, Midway USA menggunakan pendekatan strategis untuk memastikan bahwa seluruh karyawan memahami tujuan organisasi dan bagaimana kontribusi mereka terhadap peningkatan kualitas. Nilai-nilai perusahaan dan visi jangka panjang dikomunikasikan secara konsisten hingga setiap departemen dapat menyelaraskan aktivitas operasionalnya dengan strategi. Dengan cara ini, kualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab satu bagian tertentu, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja yang terintegrasi dalam seluruh proses bisnis perusahaan. Pendekatan tersebut membantu Midway USA meningkatkan konsistensi layanan dan memperkuat kepuasan pelanggan dan juga mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar.